pada hari ini ide tersebut sudah terwujud, bahkan boleh dikatakan terwujud dalam satu jumlah yang sangat besar, yaitu 1076 mahasiswa yang direkognisi untuk kuliah di periode akademik 2021 semester 2, yaitu dimulai di pengumuman di 18 Maret kemarin dan kemudian dimulai di tanggal 23, dan rencananya besok pagi serta lusa ada kuliah umum di 2 kampus yang menerima mahasiswa RPL Desa. Apa yang dimaksud dengan RPL Desa? Yang didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek nomor 41 tahun 2021, yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran, baik pendidikan formal, non formal maupun informal, untuk melanjutkan ke pendidikan lanjut dengan kualifikasi tertentu. Istilah di Permendikbud Ristek nomor 41 tahun 2021 seperti itu. Kemudian oleh Menteri Desa dirumuskan keputusan Menteri Desa, mohon maaf bukan peraturan Menteri Desa, tapi keputusan Menteri Desa nomor 122 tahun 2021. Di dalam keputusan Menteri Desa nomor 122 tahun 2021 itu disebutkan bahwa RPL Desa, jadi rekognisi pembelajaran lampau desa, itu adalah pengakuan terhadap pengalaman-pengalaman yang diperoleh kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengelola BUMDes, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa lainnya. Pengalaman itu diperoleh dari pendidikan formal, misalnya sudah lulus SMA, kemudian pendidikan non formal, misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan, pendidikan informal dalam kehidupan sehari-hari maupun pengalaman kerja. Nah, itu dikonversi menjadi SKS sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3. Prinsip dari RPL Desa adalah legal, baik perguruan tinggi maupun peserta RPL Desa, kemudian bisa diakses oleh desa, kemudian di sana ada prinsip ekuivalensi, yaitu pengalaman dari desa bisa dikonversi menjadi SKS-SKS sebagai bekal menempuh pendidikan formal. Keuntungan dari menempuh pendidikan formal adalah bahwa pengalaman dari lapangan itu bisa diabstraksi menjadi konsep dan teori yang bisa digunakan oleh perguruan tinggi, dan sebaliknya desa mendapatkan konsep dan teori terbaru dari kampus untuk bisa dicek dan diterapkan di desa. Kemudian transparan, dan yang terakhir yang penting adalah penjaminan mutu. Jadi RPL Desa itu tetap lulusannya adalah kalau S1 tetap sarjana, kalau S2 tetap master, dan kalau S3 tetap doktor, yang di sana penjaminan mutu tetap dijalankan. Tidak ada kemurahan hati atau upaya-upaya untuk menyederhanakan yang berakibat pada penurunan mutu. Contohnya, untuk S1 itu tetap harus menulis skripsi. Untuk S2 dan S3 tetap harus menulis jurnal yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan RPL Desa itu langsung menunjang kepada pencapaian SDGs desa.
kita mengetahui bahwa SDGs desa ini adalah arah kebijakan pembangunan desa yang sangat terfokus terhadap 18 tujuan pembangunan desa yang ini terkoneksi sampai ke level nasional, yaitu SDGs nasional atau sering dikenal tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, dan SDGs global yang dirumuskan oleh PBB melalui UNDP. Jadi SDGs desa dengan adanya penguatan kualitas SDM desa, maka pencapaiannya diperkirakan atau diharapkan menjadi lebih cepat dan lebih berkualitas. Tahapan dari RPL desa sendiri dimulai dari pertama Kementerian Desa membentuk tim RPL desa, ini di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM di Kementerian Desa. Kemudian Kementerian Desa bersama perguruan tinggi melakukan assessment, yaitu apa saja yang bisa dinilai, pengalaman apa saja yang bisa dinilai untuk setiap mata kuliah dan program studi. Kemudian menyusun bobot konversi RPL desa. Nanti kita lihat contoh-contoh dan bukti yang sudah dijalankan. Kemudian menyusun panduan untuk peserta RPL desa. Berikutnya adalah membuka pendaftaran dan melaksanakan seleksi. Kemudian tahap keempat mengumumkan hasil RPL desa. Tahap kelima, setiap mahasiswa RPL desa yang sudah diterima itu menandatangani kontrak komitmen. Salah satu yang penting ialah siap sedia untuk melakukan pengabdian di desa. Kemudian pada tahap berikutnya, Kementerian Desa sebagai bagian dari tripartit Kementerian Desa, perguruan tinggi penyelenggara, serta sponsorship kalau ada, maka Kementerian Desa menyelenggarakan pembekalan khusus bagi mahasiswa RPL Desa. Apa kekhususan dari RPL Desa ketimbang RPL yang lain? Yang pertama, di tahap 7, itu selama berkuliah, mahasiswa RPL Desa mengikuti perkuliahan sesuai ketentuan perguruan tinggi yang ditempati. Kemudian melaporkan secara berkala hasil perkembangan studi. Nah, waktu menyusun tugas akhir, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi, itu selalu berkaitan dengan topik pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian RPL desa ini diharapkan menyelesaikan studi tepat waktu, dan yang khas berikutnya adalah mahasiswa RPL desa itu berhak untuk mendapatkan pendampingan selama masa studi dan penyelesaian tugas akhir dari Kementerian Desa. Jadi data-data yang ada di Kementerian Desa bisa dipakai oleh mahasiswa RPL Desa, dan diharapkan mahasiswa RPL Desa juga melakukan penelitian akhir, tugas akhir di lokasi kerjanya masing-masing. Kemudian setelah lulus di tahap terakhir, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tetap melakukan pemantauan dan evaluasi selama studi maupun tracer study setelah pelaksanaan RPL Desa. Sumber untuk biaya RPL Desa ini bisa mandiri. Apakah sangat mahal? Tentu saja tidak, karena pasti ada sebagian dari SKS yang sudah dikonversi dari hasil pengalaman para calon mahasiswa. Jadi pasti ada pengurangan biaya ketimbang melakukan studi di perguruan tinggi tanpa melalui RPL Desa. Dan kemudian bisa juga beasiswa RPL Desa ini dijalankan, dipenuhi oleh pihak-pihak lain, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha dari swasta, lembaga filantropi, maupun pihak-pihak lain yang berkomitmen terhadap SDM desa. Jadi
bisa mandiri dan bisa melalui beasiswa RPL Desa. Nah, secara khusus ada lebih dari 120.000 lulusan SLTA dan paling tidak ada lebih dari 80.000 lulusan S1 yang berpeluang untuk masuk ke RPL Desa. Artinya RPL Desa ini merupakan salah satu strategi kebudayaan yang punya pengaruh yang tinggi kelak setelah selama berkuliah dan setelah lulus untuk memajukan desa. Nah, kita bisa melihat yang sudah berjalan yaitu RPL desa-desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Ini kerjasama antara Pemda Bojonegoro, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya. Jadi penyandang dananya itu adalah Pemda Kabupaten Bojonegoro. Apa saja yang dibiayai? Beasiswanya adalah UKT 4 semester. Mengapa 4 semester? Karena konversi dari hasil pengalaman kerja itu bisa mencapai 4 semester yang lain. Jadi total S1 itu 8 semester atau sekitar 140-an lebih SKS. Nah, RPL itu bisa pengalaman itu bisa dikonversi menjadi sekitar 70-an SKS atau itu berarti sekitar 4 semester atau 2 tahun. Sehingga sisa 2 tahun yang lain itu dijalani dengan perkuliahan. Ini dari sisi UKT itu rata-rata 22 juta per mahasiswa. Itu yang dibiayai beasiswa dari Pemda Kabupaten Bojonegoro. Kapan itu dimulai? Pada 18 Maret 2022 telah diumumkan mahasiswa RPL Desa yang dibiayai oleh Pemda Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau sekarang masuk semester 1, kemudian nanti mulai September masuk semester 2, kemudian nanti tahun depan Januari atau Februari semester 3, kemudian September berikutnya semester keempat. Artinya yudisium atau wisuda untuk mahasiswa RPL Desa angkatan pertama ini direncanakan pada bulan Desember 2023. Jadi pada Desember 2023 akan mulai memanen mahasiswa RPL Desa yang lulus S1 yang berasal dari pegiat desa yang melakukan kuliah dengan RPL Desa dan kemudian lulus di Desember 2023. Siapa saja yang mendaftar selama ini? Yang pertama kepala desa, yang kedua ketua dan anggota BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, yang ketiga pengelola BUMDes dan BUMDes bersama, yaitu Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama. Kemudian para tenaga pendamping profesional atau lebih dikenal pendamping desa. Kemudian pegiat desa yang lain. Ada yang PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu, Poskesdes, Polindes, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Nah, syarat untuk pendaftar RPL Desa yang sudah dijalankan melalui beasiswa Bojonegoro itu adalah yang pertama, calon mahasiswa itu lulus SLTA atau sederajat. Karena ini khusus RPL Sarjana. Jadi RPL Sarjana maka calon mahasiswa harus sudah lulus SMA, sudah bekerja paling tidak 5 tahun, baik pengalaman di pemerintahan desa, di bidang desa maupun pengalaman yang lain. Tidak harus langsung ke desa, tapi dia saat ini sedang bekerja di wilayah desa. Usianya antara usia 25 tahun sampai 50 tahun.
Kemudian apa saja pengalaman kerja yang dikonversi menjadi SKS kuliah? Yang pertama dilihat dari daftar riwayat hidup, yang kemudian lampirannya dilihat surat tugas, surat keterangan, atau bukti-bukti lain bahwa pernah atau sedang bekerja di pemerintahan desa, di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ijazah dan transkrip nilai. Jadi ijazah ini untuk yang SMA, transkrip kalau misalnya ada pegawai desa yang pernah kuliah tapi DO, nah transkrip yang ada itu bisa dikonversikan ke dalam SKS untuk RPL desa. Lalu sertifikat kompetensi kalau dimiliki oleh misalnya contohnya sertifikat untuk pendampingan atau pemberdayaan masyarakat atau sertifikat yang lain berkaitan dengan keuangan desa dan sebagainya, itu bisa dikonversi menjadi SKS perguruan tinggi. Kemudian lisensi kalau dimiliki dokumen-dokumen tentang aktivitas pekerjaan, misalnya kepala desa memimpin musyawarah desa, ada fotonya, ada videonya, kemudian ada prestasi dari pemerintah desa yang kemudian difoto wartawan, dimuat di media cetak atau elektronik, itu juga bisa dihitung menjadi konversi SKS di perguruan tinggi. Lalu sertifikat-sertifikat pelatihan kerja, kemudian kalau ada kartu anggota asosiasi profesi yang relevan untuk desa, lalu surat keterangan atau referensi dari pemberi kerja kalau pernah bekerja di tempat lain, piagam-piagam penghargaan jika berprestasi berkaitan dengan desa, serta dokumen lain. Jadi ini adalah berbagai portofolio yang dihitung oleh UNESA Surabaya dan UNJ Yogyakarta menjadi rumusan SKS yang sudah dimiliki calon mahasiswa RPL, dan kemudian ketika masuk kampus tinggal menyelesaikan sisa SKS yang lain. Di saat ini ya, itu kalau kita lihat program studi yang dibuka itu ada 5 program studi, yaitu administrasi negara atau di UNJ disebut administrasi publik, kemudian manajemen ini ada di kedua universitas, sosiologi di UNESA, di UNJ disebut pendidikan sosiologi, kemudian PLS atau pendidikan luar sekolah, kemudian akuntansi. Jadi kalau dilihat di sini itu terlihat berapa potensi pengalaman di dalam mata kuliah di tiap program studi itu yang bisa di bagian dari rekognisi pengalaman kerja di desa. Contohnya administrasi negara, pengalaman kerja yang berkaitan dengan administrasi negara di desa itu bisa dikonversi sampai 72 SKS. Sehingga mahasiswa RPL desa itu tinggal menempuh 72 SKS yang lain untuk kemudian lulus sebagai sarjana atau S1. Yang di UNESA Surabaya itu wajib ditempuh dalam 144 SKS. Di UNJ administrasi publik itu wajib ditempuh sebanyak 147 SKS. Nah, pengalaman dari desa, sebanyak-banyaknya pengalaman itu bisa sampai 76 SKS yang dimiliki dari hasil pengalaman, konversi pengalaman. Maka mahasiswa RPL desa bisa tinggal menempuh 71 SKS untuk menjadi sarjana administrasi publik. Kalau di UNESA sarjana administrasi negara. Demikian seterusnya. Ini yang menarik, ternyata bagi desa ini macam-macam. Jadi kalau kita lihat di UNESA itu bisa sampai 81 SKS. Jadi konversi dari pengalaman kerja di desa itu bisa dikonversi sampai 81 SKS kuliah di perguruan tinggi negeri
UNESA Surabaya untuk program studi manajemen. Di Universitas Negeri Yogyakarta misalnya, administrasi publik serta pendidikan sosiologi, itu pengalaman dari desa bisa direkognisi, tentu saja tergantung jenis pengalamannya, sampai 76 SKS. Sehingga akhirnya tinggal 71 atau 72 SKS yang perlu ditempuh dalam perkuliahan. Hasil dari pengumuman kedua universitas sebagai berikut. Jadi ada 1076 mahasiswa RPL desa pada saat ini. Ini nilai yang sangat tinggi karena di level nasional ditargetkan ada 6.000 peserta RPL untuk tahun ajaran 2021-2022. Yang dilakukan Kementerian Desa bersama Pemda Bojonegoro, UNESA, dan UNJ itu sudah 1076 atau sekitar 18% dari target RPL nasional. Jadi ini satu kegiatan langsung 18% tergolong capaian target yang tinggi. Ini terlihat ada 619 mahasiswa RPL desa di Universitas Negeri Surabaya. Nanti hari Rabu sore, Menteri Desa, Rektor UNESA, serta Bupati Bojonegoro akan menyampaikan sambutan dari Menteri Desa dan Rektor, serta kuliah umum Bupati Bojonegoro di UNESA, Bu Ana Muawanah, kepada mahasiswa RPL desa. Untuk UNJ itu diterima 457 mahasiswa RPL desa. Besok Gus Halim kemudian Rektor UNJ akan menyampaikan sambutan dan diakhiri dengan kuliah umum dari Bupati Bojonegoro juga kepada mahasiswa RPL desa yang besok akan berkumpul di UNJ. Jadi 457. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata yang sangat menarik bagi desa itu adalah administrasi negara dan administrasi publik. Ada 291 mahasiswa administrasi negara dan 184 mahasiswa administrasi publik. Jadi ada sekitar 400 lebih di antara 1076 mahasiswa RPL desa ini yang memilih administrasi negara atau publik. Berikutnya adalah yang menarik bagi desa yang dianggap penting tambahan ilmu pengetahuan adalah manajemen. Di sini terbaca total 236 mahasiswa RPL desa program studi manajemen. Yang menarik juga berikutnya adalah akuntansi. Jadi akuntansi ini program studi yang sering kalau kita lihat di dalam penerimaan mahasiswa baru itu sering menjadi favorit. Ini RPL desa di UNESA itu diterima 126 mahasiswa RPL desa program studi akuntansi. Di Universitas Negeri Yogyakarta diterima 79 mahasiswa RPL desa program studi akuntansi, sehingga total 205 mahasiswa program studi akuntansi. Jadi ini di sini ada 1076 atau 18% dari target nasional terpenuhi. Kemudian ada 5 program studi, meskipun namanya sedikit berbeda, seperti administrasi negara dan publik, sosiologi dan pendidikan sosiologi. Ini yang sudah mulai kuliah pada tanggal 23 Maret 2022. Jadi seminggu yang lalu. Jadi sudah jalan ide RPL desa, bahkan langsung mencakup 1076. Setelah Bojonegoro kemana? Yang sudah menyampaikan kesediaan untuk RPL desa, untuk pendanaan maupun kesiapan perguruan tingginya, itu ada di
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kota Madiun, Jawa Timur, kemudian ada Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara, kemudian beberapa kabupaten yang akan menyampaikan kepada Gus Halim baik di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur serta di Jawa Barat. Nah, ini artinya ada hal-hal yang menarik, yang penting, dan kemudian mungkin yang paling utama adalah khusus Bojonegoro, mahasiswa RPL ini tinggal atau bekerja di 401 desa di Bojonegoro. Padahal selama kuliah itu pola kuliahnya adalah online sehingga mereka tetap bisa bekerja. Kepala desa tetap melakukan fungsinya sebagai kepala desa, perangkat desa juga tetap bekerja sebagai perangkat desa, pengurus BUMDes juga tetap menjalankan BUMDesnya, pendamping menjalankan proses pendampingannya. Artinya tetap bisa bekerja selama menjadi mahasiswa RPL desa. Bahkan di akhir semester sebagai bagian dari kampus Merdeka, dan di sini Merdeka belajar di desa, justru hasil kerja itu yang akan dinilai oleh para dosen di 2 perguruan tinggi ini. Artinya apa? Artinya jika pelayanan publik di desa semakin bagus, maka nilai mahasiswa RPL desa akan tinggi. Inilah yang digagas oleh Gus Halim, bahwa peningkatan SDM desa melalui RPL desa ketika dijalankan kepada seluruh desa di satu kabupaten, maka bahkan dalam 1 tahun, dalam 2 tahun itu bisa diharapkan dengan lebih pasti pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, tata kelola bisnis di BUMDes, tata kelola keuangan untuk pemerintahan dan BUMDes itu kualitasnya akan meningkat. Karena peningkatan dari tata kelola itu adalah hal yang dinilai selama perkuliahan RPL desa. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Kemudian sebagai tambahan informasi, sampai tadi pagi itu dana desa yang tersalur ke desa adalah 8,86 triliun dari pagu dana desa tahun 2022 sebesar 68 triliun. Kemudian yang tercatat di Kementerian Desa untuk BLT dana desa ini yang utama itu 26,9 triliun yang sudah diserahkan. Dan ini kalau dari angka 8,86 triliun dana desa yang sudah tersalur itu mencakup 13% dari dana desa tersebut yang sudah salur. Kemudian untuk kegiatan desa lawan COVID itu sebesar 508,1 miliar, serta untuk kegiatan-kegiatan kesempatan kerja padat karya tunai desa itu 229,8 triliun. Kiranya itu rekan-rekan wartawan yang baik yang bisa kami sampaikan mengenai konferensi pers pada hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di forum ini atau langsung menghubungi Gus Halim. Kiranya seperti itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa memperlihatkan videonya dan kemudian nanti kita lihat. Silakan Pak Hamzah, ya. Untuk ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada beberapa pertanyaan mungkin Pak. Yang pertama, tentu ini akan sangat berdampak baik untuk jangka panjang peningkatan kualitas pelayanan di desa, dan memang ini hal yang harus ditingkatkan.
kemudian teknis juga yang ternyata itu online ya Pak ya, dan tentunya Ya. mungkin ada beberapa pertemuan secara langsung mungkin. Ya. Namun yang saya tanyakan pertama, ada syarat minimum tidak Pak untuk menjadi perangkat desa atau penggiat desa di mana dia bekerja di suatu desa itu. Kemudian yang kedua, pada umumnya biasanya kalau beasiswa yang didanai oleh pemerintah kan, misalnya apakah ada semacam ikatan dinas atau bagaimana kan, di desa itu dinamika masuk jadi perangkat desa dan masih berjalan seperti kadang hanya ketika berganti kepala desa misalkan itu dirombak gitu ya kan, yang memang sebetulnya kan sudah diatur mengenai perangkat desa itu, aturannya sudah jelas, namun pada prakteknya Pak di lapangan itu masih banyak sisi politisnya ketika seorang kepala desa kemudian merombak dengan demikian rupa semuanya. Nah bagaimana pemanfaatan dari sisi itu, misalkan ketika setelah lulus kok tiba-tiba misalkan ada pengaturannya tidak Pak itu, ketika jangan sampai negara sudah mengeluarkan uang banyak seperti contohnya Bojonegara ini kan 20 juta per mahasiswa gitu. Nah kemudian ketika jadi ternyata ada proses demikian rupa sehingga kemudian tidak bekerja lagi sebagai pegiat desa atau perangkat desa. Demikian Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Hamzah. Jadi siapa? Bisa kami sampaikan demikian. Yang pertama, syarat untuk menjadi kepala desa dan perangkat desa itu sudah ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi dipastikan bahwa syarat untuk RPL desa ini yaitu usia 25 tahun itu sebetulnya adalah bahwa paling tidak itu sudah pernah bekerja 3 sampai 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu kalau dia sudah lulus SMA di umur 19 tahun atau di umur 18 tahun. Kemudian berikutnya, apakah ada semacam ikatan dinas? Ya. Jadi tadi kami sampaikan juga, Alhamdulillah, bahwa di tahap 5 semua mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa RPL desa itu memang membuat kontrak komitmen di tahap 5 itu kesediaan melakukan pengabdian di desa. Pada saat ini adalah paling tidak 2 tahun untuk mengabdi di desa. Mengapa 2 tahun? Karena beasiswanya juga 2 tahun. Seperti itu, Alhamdulillah, untuk jawabannya. Baik, kalau begitu kita akhiri konferensi pers pada siang hari ini. Kami akan sampaikan seluruh bahan tadi kepada rekan-rekan wartawan yang baik. Juga keputusan Menteri Desa nomor 122 tahun 2021 tentang pedoman RPL Desa. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan wartawan yang baik. Selamat siang.